video kali ini, saya Yulia Nurrohma dari kelas 6 SIP 4 malam akan membahas mengenai teori pecking order. Nah, di dalam teori ini, perusahaan itu lebih cenderung memilih pendanaan dari pendanaan dari internal dibandingkan pendanaan dari eksternal perusahaan. Nah, penggunaan dana internal ini lebih didahulukan dibandingkan penggunaan dana yang dari eksternalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Yulia Nurrohma dari kelas 6 SIP 4 malam akan membahas mengenai teori pecking order. Nah, dalam teori pecking order ini, perusahaan itu lebih cenderung memilih pendanaan dari internal perusahaan dibandingkan dengan eksternal perusahaan. Nah, pendanaan dana internal ini lebih didahulukan ketimbang dengan menggunakan pendanaan di luar perusahaan atau eksternal. Nah, penggunaan dana eksternal ini, perusahaan ini digunakan apabila dana internalnya itu sudah tidak mencukupi. Nah, urutan pendanaan menurut teori pecking order ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada perusahaan lebih menyukai pendanaan dari internal dalam keputusan pendanaan seperti laba ditahan. Yang kedua, penetapan target rasio pembayaran dividen ini disesuaikan dengan peluang yang ada serta menghindari perubahan dividen secara drastis. Yang ketiga ini, perusahaan itu nggak mau meningkatkan dan menurunkan pembayaran dividen dengan alasan-alasan tertentu. Yang terakhir ini, apabila pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan harus menerbitkan sekuritas yang paling aman seperti mulai dari penerbitan hutang. Nah, dalam teori ini lebih berfokus atau lebih memfokuskan pada motivasi manajer yang melandasi pemilihan pendanaan yang digunakan perusahaan daripada prinsip valuasi dalam pasar modal. Nah, teori ini ditolak oleh modern economists karena tindakan yang irasional dan mengurangi nilai perusahaan. Nah, teori ini juga masih mengasumsikan adanya pasar yang tidak sempurna atau masih adanya informasi yang asimetris atau ketimpangan informasi dan manajer yang sensitif terhadap valuasi pasar saham. Nah, ada dua asumsi tentang perilaku manajer. Yang pertama, manajer dalam perusahaan lebih mengetahui mengenai laba ditahan dan kesempatan investasi daripada investor. Yang kedua, itu manajer itu tidak bertindak demi kepentingan pemegang saham. Pecking order teori ini merupakan pengembangan dari signaling teori. Nah, teori tersebut itu adalah teori struktur pendanaan yang menawarkan alternatif lain dalam pengambilan keputusan pendanaan. Nah, pemilihan pendanaan itu berdasarkan resikonya itu merupakan konsep pecking order teori yang diperkenalkan oleh Myers. Nah, perilaku manajemen yang tidak mengikuti urutan pendanaan menurut pecking theory order ini merupakan suatu sinyal yang buruk mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, konsep ini berbeda dengan konsep agent theory. Ya, walaupun memiliki asumsi yang sama, tapi dalam hal asimetris informasi ini, pecking order theory ini memprediksi bahwa pendanaan utang eksternal didasarkan pada defisit pendanaan dari internal. Jadi, dalam pecking order teori ini mengacu pada teori perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan. Mungkin sekian sedikit mengenai teori pecking order, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.